Bab 1200. Terkejut tidak? Sekte Suantian, Istana Suantian. Di aula utama saat ini, ada 23 orang, semuanya adalah pendekar kaisar. Di posisi ketua adalah wakil ketua sekte-sekte Suantian, Tio Yuan. Di bagian bawah adalah ketua sekte Changshui Bigoli, penguasa kota badai salju Mileagong, penguasa kota Bauhinia, Wesley Dugu. Liga Pedang secara terang-terangan memprovokasi perintah benua penjara kami, yaitu mengabaikan 2 sekte dan 2 kota kami dan organisasi kehancuran dunia. Tio Yuan menatap orang-orang di bawah dan berkata, "Aku tahu, kali ini adalah masalah antara sekte Suantianku dan Liga Pedang. Tetapi cara kerja Liga Pedang kalian juga telah melihat cara melakukan sesuatu. Kalau tidak memusnahkan Liga Pedang, dekelak kami akan." Tio Yuan. Kali ini, Wesley Dugu menyela perkataan Tio Yuan dan berkata, "Jangan katakan bahwa ada beberapa hal ini. Kami di sini bukan untuk melihat wajah sekte Suantianmu. Ini untuk melihat wajah organisasi kehancuran dunia. Biarlah orang-orang organisasi kehancuran dunia keluar." Tio Yuan melirik Wesley Dugu dengan ekspresi muram, tapi Wesley Dugu bukanlah seekor burung. Setelah beberapa lama, Tio Yuan menyeringai dan berkata, "Aku mendengar bahwa Jeno Dugu, putra penguasa kota, sangat dekat dengan warrior yang dari Liga Pedang. Kita semua berada di perahu yang sama sekarang, dan aku sedikit khawatir bahwa seseorang akan mengacaukan kapal ini." Mendengar ini, semua orang di lapangan memandang Wesley Dugu. Wesley Dugu bangkit dan menatap langsung ke arah Tio Yuan, berkata, "Tio Yuan, apakah anakku dekat dengan warrior yang itu atau tidak, itu bukan urusanmu, kan? Juga, kamu hanyalah seorang wakil ketua sekte, jangankan kamu, bahkan ketua sekte Janson Kin juga tidak memenuhi syarat untuk mengomentariku. Bagaimana kalau kita bertarung sekarang?" Wajah Tio Yuan menjadi sangat jelek. Saat akan bicara, Bigoli di samping, berdiri dan berkata, "Oke, mari kita bicarakan. Karena penguasa kota bisa datang dari kota Bauhinia di sini, ini cukup untuk membuktikan sikap dan pilihannya." Wesley Dugu mendengus dingin, lalu duduk kembali ke posisi semula. Tio Yuan menatap Wesley Dugu dengan dingin, tetapi dia tidak berbicara. Saat ini, Bigoli berkata, "Kak Yuan, Kakak Dugu benar, organisasi kehancuran dunia meminta kami untuk datang ke sekte Suantian, tetapi kami tidak dapat melihat mereka, ini agak tidak masuk akal, kan? Kakak Qin tidak keluar untuk bertemu teman-teman lama kita saat ini, bukankah itu salah?" Wesley Dugu tiba-tiba berkata lagi, "Sekarang perasaanku adalah bahwa organisasi kehancuran dunia dan sekte Suantiannya baru merupakan satu keluarga. Kami kota Bauhinia dan sekte Changshui dan kota badai salju hanyalah orang luar. Penguasa kota, kamu tidak bisa bicara omong kosong." Tio Yuan menatap Wesley Dugu dengan dingin. Wesley Dugu mencibir dan berkata, "Bukankah kamu, sekte Suantian yang paling tahu di hatimu?" Bigoli dan Gong Suemei di samping memandang Tio Yuan. Tio Yuan merenung sejenak, lalu berkata, "Ketua sekte sedang pelatihan tertutup, bukan baru-baru ini, itu sudah dari beberapa tahun yang lalu. Adapun organisasi kehancuran dunia sejujurnya, aku tidak tahu di mana mereka berada. Kalian semua tahu bahwa mereka selalu misterius, tetapi mereka telah memberi kami instruksi, yaitu, setelah semua orang tiba, langsung pergi ke kota kiamat. Mereka tidak mengambil tindakan, biarkan kita pergi." Pada saat ini, Gong Suemei tiba-tiba mengerutkan kening. Bigoli mengerutkan kening di samping, karena dia merasa seperti sedang digunakan sebagai penembak.
Tio Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, jika Liga Pedang bisa naik dengan cepat dalam waktu singkat, apakah kalian percaya bahwa tidak ada seorang pun di belakang mereka? Dan warrior yang sepertinya muncul dari batu, orang seperti ini dianggap jenius, tetapi jika tidak ada kekuatan untuk memeliharanya, dia tidak bisa menjadi hebat. Organisasi kehancuran dunia berarti pasti ada kekuatan misterius di balik Liga Pedang. Ini adalah alasan mereka tidak menyerang Liga Pedang setelah 5 pendekar kaisar mereka mati. Mendengar ini, semua orang terdiam. Untuk mengatakan bahwa tidak ada orang di belakang Liga Pedang, mereka juga tidak percaya. Kebangkitan Liga Pedang terlalu cepat, dan warrior yang terlalu hebat. Terutama warrior yang, bahkan jika bakatnya sangat mempesona, tetapi jika tidak ada kekuatan untuk berkultivasi dengan penuh semangat, sangat tidak mungkin untuk menjadi begitu kuat. Terlebih lagi, sebelum ini, tidak ada orang seperti warrior yang di benua sama sekali. Warrior yang baru saja muncul dari udara tipis. Konspirasi. Organisasi kehancuran dunia tidak hanya menganggapnya sebagai persekongkolan, tetapi semua hadirin juga merasa bahwa itu pasti persekongkolan terhadap mereka, atau terhadap organisasi kehancuran dunia. Sebelumnya, semua orang sedikit bingung. Meskipun kekuatan Liga Pedang tidak buruk, sangat tidak mungkin untuk bersaing dengan organisasi kehancuran dunia, dan organisasi kehancuran dunia tidak mengambil tindakan, malah ingin menggabungkan mereka. Sekarang, mereka mengerti. Tujuan organisasi kehancuran dunia bukanlah Liga Pedang, melainkan kekuatan di belakang Liga Pedang. Dan 2 sekte dan 2 kota mereka telah menjadi antek-antek di sisi terang organisasi kehancuran dunia, sedangkan organisasi kehancuran dunia tersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan. Semua orang di lapangan sedikit tidak senang, tidak ada yang ingin menjadi sasaran dimanfaatkan, tetapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak bahagia. Organisasi kehancuran dunia, tidak ada yang berani menyinggung, dan tidak mampu menyinggung. Tio Yuan bangkit dan melirik semua orang di arena, berkata, semua orang, dengan kekuatan kami dapat sepenuhnya menghancurkan Liga Pedang, dan orang-orang di belakang Liga Pedang, secara alami, akan ada organisasi kehancuran dunia untuk menghadapi. Jadi, kali ini kita pasti menang. Maksud organisasi kehancuran dunia adalah seluruh kota kiamat akan hilang tanpa meninggalkan yang hidup. Setelah berbicara, Tio Yuan tersenyum di sudut mulutnya dan berkata, semuanya, ayo pergi. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba di lapangan menonjol, titik cahaya muncul di lapangan tanpa peringatan. Pada saat ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah secara drastis. Terutama Tio Yuan, pada saat ini, semua rambut di tubuhnya berdiri, nalurinya hendak menghindar, tetapi kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menekannya, dan kekuatan ini langsung menekannya, sedikit menekuk kakinya dan hampir jatuh ke lututnya. Puff! Suara halus terdengar, semua orang melihat ke atas aula, hanya untuk melihat mata Tio Yuan terbuka lebar, ada sedikit darah di antara alisnya, dan di belakangnya, di beberapa titik, entah kapan muncul seorang pria berbaju biru dengan sarung hitam. Panjang fokus di mata Tio Yuan semakin kecil, dan dia bergumam, cepat sekali. Suara itu jatuh. Puff. Garis menyembur keluar dari alis Tio Yuan, dan saat berikutnya, tubuh Tio Yuan menghilang langsung dari lapangan. Pria berbaju biru itu menoleh untuk melihat semua orang, dengan senyum di sudut mulutnya, tidak menakuti kalian, kan? Suara itu jatuh, pria berbaju biru itu menghentakkan kaki kanannya, kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di lapangan. Di lapangan, semua orang tercengang.
Saat berikutnya, satu-satunya pendekar Kaisar Sekte Suantian tiba-tiba berteriak, "Kejar, jangan biarkan dia lari." Suara itu jatuh, dan semua orang di lapangan ragu-ragu untuk sementara waktu, kemudian mengejar keluar pintu. Jika membiarkan pihak lain melarikan diri seperti ini, mereka akan kehilangan muka di kota kedua dan sekte kedua. Pria berbaju biru itu secara alami adalah warrior yang. Setelah dia datang ke sekte Suantian, dia tidak berniat membunuh siapapun, tetapi hanya ingin menanyakan situasinya, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Salah satunya adalah bahwa Tio Yuan membuatnya tidak senang, dan yang lainnya adalah dia juga ingin menakut-nakuti orang-orang. Yang terbaik adalah mengganggu hati militer orang-orang ini terlebih dahulu. Warrior yang menggunakan teknik pedang penjelajah angkasa, tetapi baru saja akan meninggalkan sekte Suantian, sebuah tirai cahaya tiba-tiba muncul di pesawat ulang-aliknya. Saat tirai cahaya muncul, ruang itu berlapis-lapis dan warrior yang harus muncul. Saat ini, dia masih di sekte Suantian. Melihat tirai cahaya di depannya, cahaya dingin melintas di mata warrior yang, dan saat berikutnya, pedang niat terselubung, tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. 200 ilmu menebas langit menarik pedang. Secara alami, dia tidak akan menyimpan kekuatannya, dan dia tidak akan meremehkan tirai cahaya ini. Jika dia tidak melakukan yang terbaik saat ini, dia akan ditangkap oleh orang-orang itu. Ketika dia berpikir untuk dikepung oleh lebih dari 20 pendekar kaisar, bahkan jika dia tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Tidak apa-apa untuk bermain serangan diam-diam, membunuh orang dan lari, tetapi jika ingin berduel dengan lebih dari 20 pendekar kaisar, hal yang bodoh, dia pasti tidak akan melakukannya. Ring. Sebuah energi pedang menyembur keluar dan langsung mengenai tirai cahaya. Puff. Tirai cahaya langsung terkoyak oleh energi pedang dengan bukaan yang sangat besar. Warrior yang menoleh untuk melihat, senyum muncul di sudut mulutnya. Saat berikutnya, dia bergerak dan menghilang ke lapangan sebagai cahaya pedang. Setelah beberapa saat, sekte Suantian, Bigoli dan yang lainnya muncul di posisi di mana warrior yang berdiri sebelumnya. Pada saat ini, semua orang tidak bisa lagi merasakan napas warrior yang. Wajah semua orang sedikit jelek. Seorang pendekar kaisar membunuh seorang pendekar kaisar di depan lebih dari 20 pendekar kaisar dan pergi. Ini memalukan bagi semua orang. Namun, saat ini, semua orang lebih khawatir. Meskipun semua orang mendengar bahwa warrior yang memiliki kesanggupan untuk membunuh pendekar kaisar, tetapi bagaimanapun, itu hanya terdengar, dan sekarang, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pedang itu, terlalu cepat, terlalu kuat. Tanyakan pada diri sendiri, dapatkah mereka menerimanya? Memikirkan hal ini, wajah semua orang di lapangan menjadi semakin jelek. Karena tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengambilnya. Pada saat ini, titik cahaya pedang muncul di lapangan tanpa peringatan, dan ekspresi semua orang di lapangan sangat berubah. Kemudian, mata seorang pendekar kaisar sekte Suantian di lapangan seketika terbuka. Puff. Darah menyembur dari alis pendekar kaisar, dan di mata pendekar kaisar, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di belakang pendekar kaisar, warrior yang melirik semua orang di arena, dan senyum muncul di sudut mulutnya, terkejut tidak bersambung.